Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Buma di sini. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Pitagoras. Ya, khususnya yaitu mengenai menghitung luas persegi dengan luas segitiga siku-siku. Apa sih sebenarnya hubungannya kok belajar Pitagoras tiba-tiba ngomongin luas persegi sama segitiga siku-siku ya. Jadi sebenarnya nanti ini dia sebagai salah satu pembuktian untuk rumus teorema Pitagoras ya. Dalil Pitagoras. Nanti ini kita bisa lihat pembuktiannya. Kok bisa sih Pitagoras itu ketemu rumus seperti itu gitu ya. Nah ini yang paling awal dulu nih. Kalau misalkan ini ada persegi, ini bukan persegi ya, maksudnya adalah persegi panjang gitu ya. Persegi panjang rumusnya apa sih? Kalau dia bentuknya seperti ini, misalkan berarti biasanya ini panjang gitu ya. Ini lebar. Kalau ditanya luas berarti tinggal panjang kali lebar. Itu ya, panjang kali lebar. Nah, kalau ini persegi panjangnya kita potong nih seperti ini. Jadi kita nambahin garis di tengahnya seperti ini. Oke, atau gambarnya bisa ke sini nih ya, ke sebelahnya ini ya, seperti ini yang sudah dipotong. Nah, misalkan ini tadi masih ini adalah panjang, ini adalah lebar. Maka luas ini berapa nih yang aku arsir ini? Atau dia bentuknya adalah segitiga siku-siku. Kalau tadi satu utuh dia adalah panjang kali lebar, maka kalau ini dia hanya setengahnya. Berarti tinggal setengah dari luas persegi panjangnya. Ya, atau luas persegi panjang itu rumusnya apa tadi? Kita sudah bikin dia adalah panjang kali lebar. Makanya dari situ kita punya kesimpulan kalau luas segitiga siku-siku itu adalah setengah kali panjang kali lebar. Atau biasanya di dalam segitiga siku-siku itu dia nulisnya bukan panjang kali lebar. Tapi apa? Biasanya kalau kita pakai alas kali tinggi. Ya, jadi panjangnya ini dia di sini sebagai alas biasanya kalau di segitiga. Lebarnya ini di sini dia sebagai tingginya. Gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke contoh yang pertama. Nah, ini pertanyaannya katanya hitunglah luas persegi berikut. Ya, kita lihat gambar yang pertama nih. Kalau persegi itu berarti pasti sisi-sisinya sama panjang ya. Jadi yang di bagian bawah ini pasti sama lah sama dengan yang di bagian kanan atau kiri atau bagian atas. Oke, berarti kalau kita cari luas persegi ya tinggal sisi kali sisi. Ini kalau kita lihat sisi bagian bawah ini dia panjangnya adalah 3 kotak. Ya, berarti luasnya tinggal apa? Ya tinggal 3 kali 3. Atau luasnya kita dapat 9. Karena ini nggak ada keterangan senti atau meter, tulis aja 9 satuan luas gitu ya. 9 satuan luas. Oke, sekarang kita mau jawab yang pertanyaan yang B nih. Gambar yang B. Oke, kita lihat ini berarti sisinya berapa nih? Oh, di bawah ini sisinya adalah 1, 2, 3, 4. Oh, ini 4. Ya, berarti otomatis pasti ini juga yang kanan juga 4 ya, namanya juga persegi. Berarti luasnya tinggal apa? Tinggal 4 kali 4. Atau ini hasilnya adalah 16 satuan luas. Oke, kalau nggak mau ngali-ngali juga boleh sebenarnya. Karena ini kebetulan gambarnya, dari gambar nih kita bisa kelihatan. Ya, misalkan kayak gambar yang pertama nih, kita hitung aja ini ada berapa kotaknya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya hasilnya dia bisa 9 satuan luas. Dan kalau yang B juga sama ya. Kalau mau pakai kita hitung berapa kotaknya itu juga pasti nanti dapat hasilnya 16 satuan luas. Oke, sekarang coba kita masuk ke contoh yang berikutnya. Kalau ini masih gampang ya, perseginya langsung kita hitung aja berapa banyak kotaknya. Nah, ini ngomongin apa nih? Oh, ini hitung luas segitiga. Nah, kalau segitiga tadi sebenarnya sudah dituturkan ya di paling awal. Kalau segitiga itu sebenarnya dia adalah setengahnya dari persegi panjang gitu. Jadi kalau misalkan dia segitiganya seperti ini tuh sebenarnya kalau dibentuk persegi panjangnya itu kita tariknya di sini. Habis itu gini gitu ya. Atau kita langsung aja pakai rumus yang sudah kita turunkan tadi, yaitu dia tinggal setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Setengah dikali alas dikali tinggi. Oke. Berarti di sini alasnya berapa nih? Alas ini berarti dia 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kotak ya.
Kalau tingginya berapa kotak nih? 1, 2, 3. Berarti 3 kotak. Makanya rumusnya jadi setengah kali 4 kali 3. 4-nya coret sama 2 boleh ya. Sama-sama bagi 2. Ini jadi 2, ini jadi 1. Berarti 2 kali 3, 6. 6 bagi 1 ya tetap aja 6. Oke, karena tidak ada senti atau meternya, lagi-lagi kita nulisnya adalah 6 satuan luas. Gitu. Oke, sebenarnya kalau di segitiga itu kebalik-balik nggak masalah ya. Maksudnya kebalik-balik itu apa? Tentang alas sama tinggi. Boleh juga yang kamu anggap itu alas itu yang ini nih. Yang bagian ini misalkan kamu anggap alas, ini bagian tinggi. Itu juga nggak masalah. Yang penting jangan ketukar sama yang bagian sisi miring. Ini namanya sisi miring nih, sisi yang panjangnya. Ya. Oke, aku hapus lagi. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertanyaan B. Gambar B-nya. Oke. Ini juga boleh. Mana alas, mana tinggi, bebas ya. Berarti kalau ini aku anggap aja alas yang bagian sini nih ya. Dari sini ke sini berarti panjangnya berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini panjangnya 6 kotak alasnya. Kalau tingginya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 kotak. Udah deh, kita tinggal tulis aja ya. Berarti luasnya sama kayak tadi rumusnya. Luas sama dengan salah tulis, setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti alasnya tadi adalah 6, tingginya adalah 4. Berarti hasilnya berapa nih? Boleh coret lagi. 6 sama 2 sama-sama bagi 2. Berarti ini jadi 3, ini jadi 1. 3 kali 4, 12. Kalau dibagi 1, ya tetap 12. Maka hasilnya adalah 12 satuan luas. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ini juga luas persegi katanya. Ini bentuknya persegi nih katanya nih, gambar ini nih. Ya, soalnya dibilangnya hitung luas persegi berikut. Tapi kok dimiring-miringin? Nah, terus gimana nih cara ngitung luas persegi? Kalau tadi kan kita sebenarnya bentuknya sederhana ya. Dia langsung kotak gini, kita langsung tahu, oh sisinya 2 gitu. Tapi kalau gambarnya seperti ini, berapa ini panjang sisinya ya? Dari kotaknya aja kita masih belum ketahuan. Oke, gimana cara ngerjainnya? Nah, kalau soal seperti ini, ya, itu adalah kita bikin garis bantu. Ya, kita bikin kita bikin persegi panjang yang lebih besarnya, yang kena titik-titik sudutnya ini. Jadi ini sudutnya titiknya di sini, kita tarik aja ke atas. Seret. Ya, terus ini ada titik juga di sini, berarti kita bisa tarik ke sini. Habis itu ini juga bisa kita tarik terus ke bawah sini. Oke, habis itu ini ke sini. Habis itu ini terakhir nih. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau menghitung luas persegi yang ini, itu tinggal luas persegi yang besarnya ini. Aku tulis sebagai luas 1 gitu ya. Luas 1, luas persegi besarnya. Dikurangin yang kecil-kecil ini nih, segitiga kecil-kecil ini. Ada 1, 2, ya, 3, 4. Ada 4 segitiga. Di sini aku tulis saja ini luas 2 gitu ya. Ini di sini aku tulis luas 3. Sebentar, ini aku hapus dulu biar nggak kelihatan. Biar kelihatan ini ya. Ini luas 3, ini luas 4, ini luas 5. Gitu. Jadi ada 4 segitiga, terus ada 1 persegi panjang yang besar. Ini persegi panjang atau persegi nih? Nanti kita lihat ya berapa ukurannya. Oke, tinggal dikurangin, nanti maka kita dapat luas yang hitam ini. Oke, berarti kita cari satu-satu dulu ya. Berarti luas 1 dulu nih, kita mau lihat luas 1. Kita lihat, kita belum tahu ya luas 1 ini persegi panjang atau persegi. Kita lihat bawahnya ini berapa nih panjangnya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak. Oke, kalau sampingnya kita lihat ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata juga 7 kotak. Artinya dia yang bagian pink ini dia persegi ya. Aku tulisnya pakai pink deh biar kelihatan. Kalau ini ngomongin luas 1 ya. Luas 1 berarti akan sama dengan sisi kali sisi. Yaitu tadi sisinya adalah 7, berarti 7 kali 7 gitu ya. Atau hasilnya adalah 49. Oke, itu luas 1. Nah, luas 2
Ini adalah segitiganya. Kalau kita lihat segitiga tadi setengah kali alas kali tinggi. Ya, kita lihat ini tingginya nih. Kok jadi begitu? Ini tingginya berapa kotak nih? Ada 1, 2, 3, 4. Alasnya di sini 3. Oke. Berarti luas 2-nya tinggal setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya boleh pakai 4, boleh pakai 3, nggak masalah. Karena namanya perkalian itu dibalik-balik ya, nggak masalah. Jadi boleh 4 kali 3, boleh 3 kali 4. Oke, berarti ini kalau kita coret 4 sama 2 sama-sama bagi 2, berarti ini jadi 2, ini jadi 1. 2 kali 3, 6, bagi 1 berarti jadi 6. Oke, sekarang kita cari luas 3. Luas 3 nih yang bawah ini. Luas 3 ini segitiga juga, ternyata alasnya panjangnya ini 4 juga. Di sini tingginya 3. Ternyata ukuran segitiganya sama ya dengan segitiga yang di nomor 2 ini. Kita lihat yang nomor 4. Nomor 4 ini dia di sini juga 4. Di sininya juga 3. Berarti sama juga. Yang 5 ini segitiga 5, di sininya 4, di sininya juga 3. Artinya ini 4 segitiganya sama semua. Berarti boleh aku tulis luas 3 tuh sama saja dengan luas 2. Ya, karena sizingnya sama, ukurannya sama. Sama-sama 4, sama-sama 3. Oke, berarti ini juga 6. Luas 4-nya juga berarti sama seperti luas 2, berarti juga 6. Luas 5-nya juga berarti sama dengan luas 2-nya. Berarti 6 juga. Oke, tinggal kita kurang. Maka ya kesimpulannya nih. Maka luas perseginya itu akan sama dengan tadi apa konsepnya. Luas 1 atau luas yang besar kurangin tuh luas segitiga kecil-kecilnya itu ya. Ada luas 2, ada luas 3, luas 4 sampai luas 5. Oke, berarti 49 dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6. Berarti ini jadi 49 kurang 24 ya. Kurang 24 berarti jadi 25. Nah, berarti luas perseginya ini adalah 25 satuan luas. Oke. Berarti sebenarnya secara nggak langsung kalau kita ingat rumus persegi itu, tadi kan luas persegi itu dia sebenarnya adalah sisi kali sisi ya. Artinya kalau ini hasilnya adalah 25, ini adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Berarti supaya dapat sisinya, dia adalah di akar nih caranya. Atau kalau konsepnya itu paling gampang, bilangan berapa sih kalau di kuadrat hasilnya 25. Gitu nanti, nah ini berarti sisinya panjangnya adalah 5 ya. Tapi ini nggak ditanya sih, ini cuman catatan aja. Ternyata ini tuh perseginya itu ukurannya adalah 5. Cuman kan kalau kita lihat dari gambar, ini nggak kebayang ya kalau ini tuh panjangnya 5. Dari mana gitu kan ya kotak-kotaknya. Jadi kalau bentuk-bentuknya aneh, kita bikin dulu persegi panjang atau persegi yang besarnya, terus kita tinggal kurangin segitiga-segitiganya. Gitu ya. Oke, sekarang kita tadi udah ngitung luas-luas ini ya. Jadi sebenarnya untuk apa? Yaitu untuk membuktikan ini. Ya. Jadi kalau ini ada segitiga siku-siku, misalkan aku tulis ya di sini bagian bawah nih panjangnya A, gitu ya. Ini bagian kiri panjangnya B, bagian miringnya ini adalah C, ini siku-sikunya nih. Oke, katanya di sini pembuktiannya kalau luas 1 itu ditambah luas 2 sama dengan luas 3. Benar nggak sih? Ya. Sebenarnya tadi kita udah hitung nih luas 1 di slide yang paling awal, pas ngitung awal. Ini karena persegi dengan ukuran 3 kali 3. Tadi kita dapat luas 1-nya itu adalah 9. Gitu. Luas 2-nya kita juga dapat dari slide paling awal. Ini dia adalah 16. Luas 2-nya 16 ya. Habis itu luas 3 ini baru kita dapetin dari slide yang terakhir, yaitu adalah ini ya. Tadi ini dia adalah 25 satuan luas, berarti ini sama dengan 25. Kalau kita hitung 9 tambah 16 itu 25. Jadi benar ya pengertian ini. Nah, kalau gitu boleh kita jabarkan. Luas 1 berarti kalau misalkan dari sini panjangnya adalah A, berarti luas 1 itu adalah A kuadrat. Ya, karena A kali A namanya persegi itu kan sisi kali sisi. Jadi kalau ininya A berarti A kuadrat. Oke, luas B2 itu berarti kalau di sini panjangnya adalah B, berarti B kali B atau B kuadrat. Luas 3 kalau ini panjangnya C berarti
luasnya jadi C kali C atau C kuadrat. Makanya kesimpulannya, rumus Pitagorasnya seperti ini yang berlaku di segitiga siku-siku, yaitu di mana A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi hati-hati ya, kalau hurufnya diganti-ganti. Yang penting kuncinya kita harus tahu ini, si C-nya, yaitu C adalah si sisi miring. Oke, sisi miring itu adalah sisi yang ada di hadapan siku-siku, ya. Jadi ini siku-sikunya, nah ini namanya sisi miring nih, si C-nya. Oke. Oke, begitu ya. Materi kali ini yaitu tentang menghitung luas persegi dan luas segitiga siku-siku dengan tujuan untuk membuktikan teorema Pitagoras ya. Untuk penggunaannya teorema Pitagoras kita masuk ke video-video berikutnya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya.